Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultani. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Yahya qayyim rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir 'alaina wa adina wa rda 'anna. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah setiap saat, setiap pagi khususnya, apalagi hari ini hari Ahad, hari Minggu terakhir bulan Safar ya. Dan minggu terakhir juga bulan Agustus. Kita memuji Allah, semoga kita selalu didekatkan Allah hati kita dengan rumahnya. Tanda orang itu dijaga Allah. Penjagaan Allah kepada manusia dari bahasanya ada dua. Pertama, penjagaan umum. Kedua, penjagaan khusus. Penjagaan umum semuanya diurus Allah. Karena Allah itu Rabbul Alamin. Allah yang memiliki alam ini, Allah yang mengurusnya. Yang mengasih kita hidup, ngasih kita nafas, ngasih kita oksigen, ngasih kita fasilitas untuk hidup secara zahir, secara fisik. Adapun penjagaan khusus, dijaga Allah hati kita. Hati itu kan milik kita, hati itu Allah yang menguasainya. Dijaga Allah nafsu kita. Nafsu kita pun Allah yang kontrol. Hidup kita Allah yang jaga. Hidup mati kita Allah yang menentukan. Seterusnya salawat dan salam ke atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita sejenak bersama ayat yang kita dengar dalam sholat tadi, surah Taha, yang kita kaitkan dengan pembicaraan kemarin dan hari sebelumnya, yang akan dikaitkan juga dengan kemerdekaan. Ayat 16 surah Taha. Ataupun dari 14 ya, 14, 15, dan 16. Di sini Allah berfirman, Allah mengingatkan, innani anallah. Ini komunikasi antara Allah dengan Nabi Musa. Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah. Innani anallah. Akulah Allah itu, kata Allah kepada Nabi Musa. La ilaha illa ana. Tiada ilah selainku. Fa'budni, maka ibadahilah aku, beribadahlah kepadaku. Wa aqimis salata li zikri. Tegakkanlah salat untuk berzikir kepada Allah. Aqimis salat bukan mendirikan ya. Dalam terjemahan yang diteliti oleh ahli terjemah, akibatnya menegakkan salat. Macam kita menegakkan bangunan, menegakkan keadilan. Tegakkanlah salat li zikri, untuk mengingat aku. Salat itu untuk kita mengingat Allah secara khusus. Di luar salat kita mengingat Allah. Dalam salat kita mengingat Allah secara khusus. Dengan bacaan-bacaan tertentu, dengan gerakan tertentu, dengan berdirinya, rukuknya, i'tidal, sujud, dan lain-lain. Dan bacaan-bacaan salat itu seharusnya kita pelajari ya. Baru kita bisa dikatakan mendirikan salat. Macam mendirikan rumah tangga, mendirikan negara, menegakkan maksudnya ya, menegakkan keadilan, menegakkan demokrasi. Tegakkanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Lalu ayat sesudahnya, tentang hari kiamat. Inna sa'ata atiyah. Hari kiamat itu pasti tiba. Akad ukhfiha, saatnya disembunyikan Allah.
Apa tujuannya hari kiamat itu? Litujza kullu nafsin bima tas'a, agar setiap orang akan dibalas tentang usahanya. Kalau dia datang ke masjid di pagi hari, senang nanti di sana. Kalau dia terikat hati dengan rumah Allah, waktu-waktu salat, senang nanti di sana insya Allah. Maka ayat 16, ini target sebenarnya ya. Fala yasuddannaka anha. Kamu jangan mau teralih, terpesong. Teralihkan perhatian. Anha dari hari kiamat. Jangan lupa hari kiamat itu maksudnya. Ingatlah selalu hari kiamat. Selalu yang mengalihkan perhatian orang itu man la yu'minu biha. Orang yang tidak mengimaninya, orang barat, kebanyakannya ada yang ateis, ada yang tak percaya kepada agama. Yang menguasai dunia ini, media yang dikuasai. Yang menguasai dunia ini, media barat. Mereka man la yu'minu biha. Mereka tidak mengimani hari kiamat. Bahkan wattaba'a hawa. Bahkan mereka cenderung menuruti kehendak nafsunya. Ini masalah nafsu yang kemarin ya. Yang kita surat dalam surah Jasiyah. Wattaba'a hawa. Jangan kita mau terpengaruh oleh anasir manusia yang tidak beriman kepada Allah. Dan menuruti nafsunya. Fatarda. Ini resultnya. Ini hasilnya. Kalau kamu terpengaruh dengan mereka dua faktor ini. Pertama orang yang tidak beriman. Kedua orang yang menuruti nafsunya. Fatarda. Celakalah kamu nanti. Binasalah kamu. Subhanallah. Dua faktor yang dominan. Yang mempengaruhi masyarakat. Komunitas. Yang memesongkan. Yang menjauhkan mereka. Yang mengalihkan mereka dari perhatian terhadap akhirat. Terhadap sa'ah. Lalu. Fatarda. Kamu akan celaka katanya. Itu kemarin dikaitkan dengan ayat surah apa? Surah Al-Jasiyah ya. Surah Jasiyah yang disurat dalam khutbah Jumat. Seterusnya kita kaitkan dengan ayat surah Kahfi. Ayat surah Al-Jasiyah dikaitkan dengan surah Kahfi. Surah Jasiyah kemarin ayat 23 ya. Nah, ayat 23 halaman 501. Surah Kahfi ini ayat 300. Yang banyak kesamaannya dengan ayat surah Jasiyah tentang bahaya menuruti nafsu. Ataupun tentang bahaya orang yang hatinya terblokir, pendengaran, penglihatannya terdinding, terhijab. Kemarin dalam ayat surah Jasiyah, gara-gara atau akibat orang itu menuruti nafsunya, yang dikatakan nafsu sebagai Tuhannya, orang yang menuruti kehendak nafsunya, dalam Quran dikatakan orang itu bertuhankan nafsu. Na'udzubillah. Ittakhadha ilahahu hawa. Jadikan hawa nafsu jadi ilahnya. Nafsu nak tidur, diperturutkan. Berarti menurut ayat Quran ini, orang itu menuruti nafsunya. Maka dalam surah Kahfi dikatakan di sini, faktor orang itu terpengaruh lantaran menuruti nafsunya, terdapat dalam ayat 57 surah Kahfi halaman 300, waman azlam. Orang yang paling zalim. Ayat 57 ya, halaman 300, orang yang paling zalim. Orang yang paling jahat. Ini keras sedikit nih. Kalau keras, keraslah. Kalau pahit, pahitlah. Dalam Quran ada yang keras, ada yang lembut, ada yang pahit, ada yang manis. Waman azlam, orang yang paling jahat, orang yang paling zalim, mimman dzukira bi ayati rabbih, diberi tazkirah tentang Quran, disampaikan ayat Quran, disampaikan hadis, fa'arada anha, dia tidak mau mendengar tafsir, tidak mau mendengar ceramah. Akibatnya apa? Wa nasiya ma qaddamat yadah. Orang itu akan melupakan hari kemarinnya. Kita kalau ingin baik, mesti disimak, dibuka lembaran kemarin kita. Berapa lama kita jauh dari masjid.
Berapa lama kita tak sholat? Istri macam mana? Keluarga macam mana? Berapa lama jalan ke masjid gelap? Berapa lama jalan ke masjid bersemak belukar? Allah tidak lupa. Orang yang tidak mau mendengar tazkirah, dia tidak akan mau menyingkap, membuka halaman lalunya. Tidak mau melihat ke belakang. Kita kalau ingin baik, tengoklah masa lalu kita macam mana. Perlu ditebus dengan istighfar. Perlu ditebus dengan taubat. Kalau orang diberi tazkirah, kemudian dia tidak mau mengenang masa lalunya, tengok lagi akibatnya. Inna ja'alna ala qulubihim akinnah. Hatinya akan tertutup, terblokir. An yafqahu, dia tidak akan faham apa yang dia dengar, apa yang disampaikan. Karena tidak mau melihat masa lalu. Satu hati ya. Yang kedua, wa fi azanim waqra. Telinganya akan tersumbat. Pertama tadi, qulub. Yang kedua, azan. Hatinya tersumbat. Telinganya tertutup. Sama juga ya. Jadi 3 resikonya di sini. Pertama, tidak mau melihat lembaran lalu. Yang kedua, hatinya tertutup, terblokir. Yang ketiga, telinganya juga tidak mau mendengar. Yang paling beratnya lagi yang berikutnya, wa in tadu ilal huda falan yahtadu izan abada. Orang yang begini sifatnya, kalau diajak kepada jalan hidayah Allah, tidak akan nampak jalan itu. Falan yahtadu izan abada, dia tidak nampak. Tidak nampak sama dia. Disampaikan message, pengajaran yang baik, tidak nampak sama dia. Karena 3 faktor tadi ya, melupakan masa lalu, hatinya tidak berfungsi, pendengarannya tertutup. Lalu jalan hidayah terhalang. Falan, kalau orang mengaji Arab, lan itu menafikan, menidakkan untuk selama-lamanya. Tidak akan mau dia ke masjid. Tidak akan mau dia kepada agama. Kecuali kalau dia mau menerima tazkirah, mendengar tazkirah dengan baik. Jadi kalau kita kaitkan dengan ayat surah Jasiyah kemarin, surah Jasiyah lantaran menuruti nafsu. Bahayanya apa? Telinganya ditutup, hatinya tersumbat, pandangannya terdinding. Faman yahdi min ba'dillah, katanya tidak bisa lagi membimbing orang itu selain Allah. Hanyalah Allah yang bisa membuka, blokir pada hatinya, blokir pada matanya, blokir pada telinganya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi ayat-ayat macam ini banyak lagi tempat lain, nanti ada lagi di surah Al-A'raf. Di surah lain lagi ada tentang bahaya kalau 3 sarana penting untuk kita selamat hidup: qalbu, hati, mata, ain, ataupun basar, telinga. Yang 3 ini mesti difungsikan dengan baik. Barulah kita bisa melihat yang benar, barulah kita bisa mendengar kebenaran, barulah kita terbuka hati untuk menuju ataupun menempuh jalan hidayah Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi ayat surah Jasiyah perlu dikaitkan dengan surah Kahfi ayat 57. Besok lusa kalau kita sempat lagi ayat 179 surah Al-A'raf. Kesamaan ini perlu disemak dalam Quran, karena dalam Quran banyak ayat yang sama, tujuannya berulang kali disebutkan supaya kita lebih mudah memahaminya. Jadi ayat surah Al-A'raf 179, ayat surah Kahfi tadi ya, dengan surah Jasiyah perlu disemak dengan baik supaya kita paham. Itu tentang kenapsuan. Tentang kenapsuan. Bahaya nafsu. Bahaya memperturunnya nafsu. Karena faktor yang mendominan, yang menguasai manusia ini, yang menjajah manusia ini, yang menguasai manusia,
Manusia ini nafsu, syaitan, manusia, dan harta benda keduniaan. Kita mesti pandai mengatasinya, menanggulanginya dengan baik. Semuanya ada dalam Quran penyelesaiannya sebagai hudal lil muttaqin, sebagai pedoman hidup bagi ahli taqwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna min ahli taqwa. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.